Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buang air kecil atau disingkat BAK, yang disebut juga urinasi, berkemih, kencing atau pipis, adalah proses pengeluaran urin dari kandung kemih melalui uretra keluar tubuh. Buang air kecil merupakan salah satu proses ekskresi tubuh yang dilakukan oleh sistem perkemihan. Pada umumnya, seseorang akan buang air kecil sebanyak 6-7 kali dalam sehari atau 1 kali 24 jam. Namun, frekuensi 4-10 kali juga masih dianggap normal apabila orang tersebut tidak merasa terganggu dengan jumlah tersebut. Selain berguna untuk mengeluarkan sisa metabolisme, mengeluarkan urin juga bisa mencegah penumpukan racun dalam tubuh yang dikhawatirkan menjadi biang penyakit dan membahayakan bagi kesehatan tubuh. Walaupun terkadang berbau menyengat, air kencing ternyata membawa manfaat. Contoh penggunaan urin yang kini tengah berkembang adalah sebagai pupuk tanaman. Di beberapa negara, pupuk urin merupakan bagian dari program pemanfaatan limbah yang disebut ekosan. Sementara itu, penelitian air seni manusia sebagai pupuk juga telah dilakukan oleh M.N. Kenny bersama teman-temannya dari Universitas Port Harcourt, Afrika Selatan. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan urin sebagai sumber nitrogen sebanding dengan pupuk urea. Penelitian tentang urin pun kembali dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama Surendra K. Pradhan dan rekannya dari Universitas Kuopio, Finlandia. Penelitian ilmuwan ini membuktikan bahwa air seni manusia dapat digunakan sebagai pupuk tanpa mengancam nilai kehigienisan tanaman yang berarti. Mereka juga berhasil membuktikan bahwa produk makanan yang bahan bakunya berasal dari tanaman yang diberi pupuk urin rasanya tetap dan tak berkurang. Sebagian besar pria memiliki kebiasaan untuk buang air kecil dalam posisi berdiri. Kebiasaan melakukan posisi ini memang praktis dan mudah untuk dilakukan. Pada sisi lain, banyak pria yang menganggap buang air kecil dalam posisi jongkok dan duduk sebagai suatu hal yang tak lazim. Namun sesungguhnya posisi duduk ini ternyata diketahui jauh lebih sehat dibanding berdiri. Sebuah penelitian yang dilakukan Leiden University Medical Center, Belanda, menyatakan bahwa buang air kecil atau pipis sambil duduk menghadirkan profil urodinamik yang lebih menguntungkan. Dalam arti lain, hal ini membuat semburan kencing lebih kencang dan membantu mencegah masalah prostat. Penelitian ini menyebut bahwa ketika seseorang kencing berdiri, otot di sekitar perut bagian bawah, tulang belakang dan panggul menjadi diaktifkan sehingga kita tak dapat buang air kecil secara sempurna. Lantas, bagaimana Islam mengatur seseorang dalam buang air kecil ini? Bolehkah seseorang buang air kecil sembarangan? Perlu diketahui bahwa kebiasaan kencing sembarangan di pinggir jalan tanpa menutupi diri adalah suatu perbuatan tercela, bahkan termasuk dosa besar dan bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan siksa di alam kubur. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan pakaian yang sedang dikenakan saat kencing berdiri atau sembarangan itu nantinya akan mudah terkena najis karena bekas kencing pada kemaluan yang tidak dibersihkan. Begitu pula bau kencing tersebut sangat mengganggu kenyamanan orang lain. Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Nabi SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara 2 orang yang sedang diazab di alam kubur. Beliau pun bersabda yang artinya, "Mereka berdua disiksa." Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar. Namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing, adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari nomor 216 dan Muslim nomor 292. Hadis tersebut menunjukkan wajibnya menutupi diri saat kencing, juga menunjukkan bahwa tidak membersihkan bekas kencing termasuk dosa besar. As-Sun'ani berkata,
Kebanyakan siksa kubur itu ada karena pakaian yang terkena bekas kencing dan tidak bersih saat kencing. Senada dengan hal tersebut, Imam Syafi'i berkata, perintah membersihkan diri dari kencing adalah suatu kewajiban, kecuali jika sulit dihilangkan lantaran penyakit, misalnya, maka itu dimaafkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru adzabil qabri fil bauli." Kebanyakan sebab siksa kubur adalah karena kencing. Hadis riwayat Ahmad nomor 326. Selain adanya larangan kencing sembarangan tanpa menutup aurat dan khawatir pakaian akan terkena najis, kencing juga tidak diperkenankan dilakukan pada air yang tergenang. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam hadis dari Jabir dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang kencing di air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim nomor 281. Kencing pada air yang tergenang terlarang karena hal tersebut akan memberi mudarat pada orang lain, karena bau kencing tersebut akan mengganggu orang yang lewat atau orang yang berada dekat dengan tempat tersebut. Hal ini sebagaimana Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak boleh memulai memberi dampak buruk pada orang lain, begitu pula membalasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340. Selain kencing dilarang dilakukan pada air yang tergenang, kencing juga tidak dianjurkan di tempat-tempat yang biasa dilalui orang-orang. Tempat nongkrong, tempat duduk, termasuk di bawah pohon rindang, tempat orang bernaung. Perbuatan-perbuatan seperti ini hanya akan mendatangkan laknat karena kita telah mengganggu kepentingan manusia. Hal tersebut sebagaimana diabadikan Nabi SAW yang artinya, waspadalah dengan dua orang yang terkena laknat. Mereka berkata, siapakah yang terkena laknat tersebut? Beliau menjawab, orang yang buang hajat di tempat orang lalu lalang atau di tempat mereka bernaung. Hadis riwayat Muslim nomor 269. Rasulullah SAW juga melarang umatnya agar tidak kencing di depan pintu-pintu masjid. Haram hukumnya kencing di pintu-pintu masjid karena hal tersebut akan mengganggu orang yang hendak masuk masjid karena mencium bau yang tidak sedap. Kencing juga tidak dianjurkan dilakukan pada sebuah lubang. Hal ini sebagaimana dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang kencing di lubang. Qatadah ditanya, mengapa kencing di lubang dilarang? Jawab beliau, lubang itu tempat persembunyian jin. Maksud lubang di dalam hadis tersebut adalah bukan lubang sebagaimana bentuk WC saat ini, tetapi lubang yang ada di tanah lapang, halaman, hutan atau lainnya, di mana biasanya lubang itu dibentuk oleh hewan sebagai tempat tinggalnya. Sehingga jika kita misalnya sedang camping, mendaki gunung atau sebagainya, hendaknya tidak kencing di lubang-lubang tersebut agar tidak menyakiti hewan-hewan itu. Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur setiap hal dalam sisi kehidupan, bahkan hingga urusan adab buang air kecil. Selain larangan-larangan untuk kencing pada tempat-tempat tertentu, Rasul juga menganjurkan untuk kita yang mau kencing agar tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak dibenarkan membersihkan atau menyentuh kemaluan menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan harusnya digunakan untuk urusan yang mulia. Jumhur ulama menganggap perbuatan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dihukumi makruh, namun jika dalam keadaan darurat, hukumnya menjadi boleh. Imam Al-Baihaqi menjelaskan dalam riwayatnya yang artinya, dari Suraqah bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tatkala berada dalam kamar mandi atau toilet untuk melakukan jongkok dengan menekan kaki seraya menegakkan betis kaki kanan. Demikianlah adab buang air kecil yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai hambanya yang selalu mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat memicu datangnya rahmat Allah serta menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.